Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini oleh kasih karunia Tuhan saja kita boleh kembali bersaat teduh, dan tentunya kami sangat berbahagia kalau kembali boleh melayani saudara hari ini dalam saat teduh. Dan hari ini saya akan dibantu oleh dua orang yang luar biasa. Saya bersyukur untuk keberadaan mereka untuk membantu kita untuk bisa bersaat teduh dengan lebih baik lagi. Mari kita akan datang pada Tuhan bersama-sama. Haleluya. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapakah mendengar seruan hatiku, seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya, bersama-Mu. Haleluya, haleluya, bersama-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Jiwa kami tenang saat bersamamu Tuhan. Di saat badai bergelora, damai sejahtera-Mu tidak akan membuat kami kehilangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera-Mu menguatkan kami bahkan di tengah badai yang keras, di tengah masalah hidup yang menerpa. Kami percaya dalam damai sejahtera-Mu, kami akan melewati dengan penuh senyuman, dengan penuh kebahagiaan. Seolah-olah tidak ada sesuatu apapun yang besar yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar seperti-Mu Tuhan. Kiranya kalau sebentar lagi kami akan membaca kebenaran firman-Mu, Tuhan akan menolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman dan diberkati oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur sekali hari ini kembali kita akan meneruskan pembacaan Alkitab kita, yang mana hari ini kita sudah sampai pada Injil Markus pasal yang ke-6.
ya. Injil Markus pasal yang ke-6. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu rumah kamu sudah diterima di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, "Yohanes sudah bangkit dan dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia." Yang lain mengatakan, "Dia itu Elia." Yang lain lagi mengatakan, "Dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu." Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes.
Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu, dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin ribut pun redala. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap dekil. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya di dalam ayat-ayat yang begitu banyak tadi, ada sesuatu yang sudah Tuhan taruh dalam hati saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi izinkan saya akan mengulas sedikit apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan ajak saudara kembali membaca pada bagian ayat yang ke-5.
Ayat yang kelima. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di berbagai kota Yesus melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa dan orang-orang percaya kepada Yesus. Tapi sayangnya, di kota kelahirannya sendiri, di tempat dia dibesarkan, orang-orang yang mengenal Yesus tidak percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala mujizat itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi, yang rugi bukan Yesus. Saya ulangi, ketika orang di Nazaret tidak percaya pada Yesus, yang rugi bukan Yesus. Yang rugi mereka kan? Karena Yesus tidak mengadakan mujizat bagi mereka. Tentu di kota Nazaret ada orang-orang sakit. Tapi orang-orang sakit itu tidak percaya Yesus. Ada di sana mungkin orang-orang yang sebenarnya butuh pertolongan dari Yesus. Dan sebagaimana di kota lain, Yesus sanggup melakukan segala mujizat. Tapi sayangnya mereka tidak mau percaya. Bukan berarti kuasa Tuhan tidak dapat terjadi atau terhalang karena tidak ada iman. Bukan berarti demikian. Ya, tetapi ini sedang mengajarkan pada kita tentang Tuhan tuh mau kita itu beriman. Gitu. Sebenarnya tanpa iman sekalipun saya yakin Yesus bisa kok ya mengerjakan mujizatnya. Tetapi gini, mujizat itu tujuannya adalah supaya kita percaya kepada Yesus. Itu tujuannya sebenarnya. Itu gunanya dari mujizat. Jadi sekalipun Yesus sanggup melakukan mujizat tanpa orang itu punya iman. Contohnya pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit yang anaknya sakit, seorang wanita yang anaknya sakit yang beriman, ibunya anaknya belum tentu beriman karena anaknya kan dirasuk roh jahat. Tapi bisa terjadi karena iman ibunya gitu ya. Tapi kan orang yang sakit itu sendiri tidak percaya. Belum tentu percaya Yesus gitu. Nah, saudara, di sini yang perlu kita pahami bersama bahwa sebenarnya yang Tuhan pentingkan, sedang ajarkan adalah pentingnya iman. Dan kalau nggak ada iman, yang rugi bukan Yesus. Kita yang rugi. Karena itu saya akan mengajak saudara untuk percaya kepada Yesus. Seberapapun berat masalah yang saudara hadapi hari ini, mungkin dokter sudah berkata tidak ada jalan bagi kamu. Tapi saya mau berkata, tetaplah percaya kepada Yesus. Yesus sanggup melakukan segala perkara hingga saat ini. Tetaplah percaya bahwa dia sanggup melakukan segala mujizat yang luar biasa. Dan kalaupun saudara sudah berdoa dan ternyata seolah-olah mujizat itu tidak terjadi, bukan karena dia tidak bisa, tapi karena percayalah dia punya rencana yang jauh lebih baik dalam hidup saudara. Itulah iman. Karena itu mari datang kepada Tuhan. Siapapun saudara, saya ajak saudara pegang teguh iman percaya dalam Yesus. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami untuk terus percaya bahwa Engkau ada bagi kami. Kuatkan kami untuk terus percaya bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang maha besar. Dan kami tetap berpegang kepadamu sampai akhir hidup kami. Kalaupun suatu saat Engkau tidak melakukan mujizat-Mu karena Engkau punya rencana yang jauh lebih baik, kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan sampai akhir kami akan tetap percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Karena Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dan sekarang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya akan ajak saudara sekalian untuk menaikkan doa lebih dulu untuk teman-teman, saudara-saudara seiman yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
baik Tuhan. Baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan lanjutkan doa kita ya. Tuhan, kami juga terus berdoa bagi sahabat-sahabat dan saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang masih menghadapi penderitaan, siksaan, dan aniaya karena mereka berpegang teguh padamu. Kuatkan mereka, berikan mereka kekuatan iman ya Tuhan. Dan kalau boleh, kami terus minta, kalau boleh lepaskan mereka dari segala penderitaan, siksaan, dan aniaya yang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang tercinta Indonesia. Beberapa waktu lalu kami dikejutkan dengan sebuah kabar adanya kenaikan bahan bakar. Dan tentu itu menyisakan sedikit kekhawatiran dalam hati banyak orang akan krisis ekonomi ataupun krisis-krisis yang lain. Karena itu kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tolong bangsa dan negara kami Indonesia. Tolong ya Tuhan, agar Indonesia tidak sampai dilanda krisis-krisis apapun. Tetapi dalam nama Yesus, pertolongan-Mu nyata atas Indonesia. Bahkan kami berdoa, kiranya hujan pertobatan terjadi atas Indonesia, atas seluruh dunia. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan ya Tuhan. Tolong penginjilan di berbagai tempat. Tolong Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu yang ada di Indonesia. Kiranya Kau mengampuni kesalahan dosa, pelanggaran kami, semuanya Tuhan. Ampuni Tuhan. Dan kiranya oleh pengampunan-Mu, kuasa-Mu boleh tercurah atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan. Pendeta, penginjil, gembala, guru. Setiap orang yang memiliki gelar-gelar teologi maupun jabatan-jabatan kependetaan. Kiranya Tuhan berikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus dan ikhlas di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi. Dan Tuhan mencukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu di berbagai tempat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pekerjaan anak-anak-Mu ini, keluarganya, pelayanannya. Tuhan berkati semuanya. Kiranya Tuhan berikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih. Dan Tuhan tolong agar tidak ada kiranya yang terhilang, tapi justru mereka membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami sekarang berdoa untuk yang sakit. Siapapun yang hari ini dalam kondisi sakit, kami berdoa. Kami percaya pada kuasa-Mu dan jamahan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan setiap orang yang sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang menghadapi masalah. Kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan umat-Mu, kiranya Tuhan ampuni, tunjukkan letak kesalahan kami umat-Mu. Dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, dalam semua masalah dihadapi oleh anak-anak-Mu, Tuhan kiranya melimpahkan damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang ada kesempatan. Mari kita akan berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing. Silakan saudara berdoa masing-masing. Saya juga akan berdoa bagi pergumulan saya. Haleluya.
Haleluya. Baik. Sudah ya? Yuk kita akan lanjutkan. Kita tutup doa kita hari ini saat teduh kita. Semoga saudara pulang atau keluar dari ruang saat teduh itu ya, dalam keadaan hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Semoga Tuhan Yesus semakin tampil dalam hidup kita. Kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat saat ini. Sekarang kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami dan pekerjaan kami. Kami berdoa biarlah dalam segala perkara, dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara.